cantik. Kakak di sini mengucapkan terima kasih buat kalian bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti BKP kali ini ataupun bimbingan kelompok kali ini. Sebelum kita melanjutkan acara kita yang lebih dalam, sebaiknya kita melakukan doa. Apakah adik-adik ada yang ingin memimpin doa kita pada pagi hari ini? Oke, silakan adik. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Semoga apa yang kita doakan dapat berjalan dengan baik dan juga acara kita kali ini berjalan dengan baik. Kemudian sebelum kita membahas lagi lebih dalam tentang acara kita ini yaitu bimbingan kelompok, apakah adik-adik ada yang tahu ataupun ada yang pernah mengikuti acara BKP pada pagi hari ini? Ada. Oke, selanjutnya apakah adik-adik ada yang tahu nih pengertian dari bimbingan kelompok? Oh, baik, tidak ada yang tahu ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah sebuah layanan kepada kelompok ataupun kita pada pagi hari ini yang sedang melakukannya seperti kakak dan adik-adik sekalian, yang dimana nanti kita di dalamnya memberikan informasi-informasi yang terbaru dan juga kita memberikan pendapat-pendapat kita masing-masing dan juga kita memberikan pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita lalui selama ini. Jadi kita juga bisa belajar yang mana yang baik dan mana yang buruk juga. Jadi itulah pengertian dari bimbingan kelompok. Kemudian kakak mau nanya nih, apakah adik-adik sekalian tahu tujuan dari bimbingan kelompok kali ini? Ada yang tahu? Bagi tangan. Oke, silakan. Menurut saya, tujuan pengertian dari BKP adalah dapat menghargai pendapat orang lain. Ya, benar sekali. Jadi tujuan dari BKP kali ini seperti yang kita yang sudah ucapkan, dapat menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada yang tahu? Menurut saya, tujuan dan pengertian dari BKP adalah dapat berinteraksi. Oke, benar sekali. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Menurut saya, tujuan dari bimbingan kelompok adalah dapat mengenal satu sama lain. Ya, benar semua ya adik-adik. Oke, baik. Jadi apa yang dibilang adik-adik sekalian tentang tujuan dari bimbingan kelompok ini benar sekali. Selanjutnya ada tambahan dari kakak, tujuan kelompok itu adalah wawasan atau pengetahuan untuk pribadi kita, sosial, masyarakat, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara pelaksanaannya, di mana nanti adik-adik kakak mohon untuk aktif dalam acara kita kali ini, dapat memberi pengetahuan ataupun pendapat tentang adik-adik sekalian. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang acara kita kali ini atau kita membahas nanti tentang topik yang kakak berikan, ada beberapa asas yang harus ditaati dalam acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana adik-adik sekalian dapat membuka hati dan pikirannya untuk mau berinteraksi dan juga aktif dalam acara kita pada pagi hari ini. Kemudian ada ajas kenormatifan, di mana adik-adik sekalian dapat melakukan acara kali ini dengan norma-norma yang ada, yaitu norma agama, norma adat, dan norma ilmu dan lain sebagainya. Kemudian ada ajas kerahasiaan, di mana apapun yang teman kita katakan tentang sesuatu yang privat itu, adik-adik sekalian tidak boleh memberitahu keluar dari kelompok kita pada pagi hari ini selain orang-orang yang di sini. Dan yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana adik-adik sekalian mengikuti acara kali ini tanpa paksaan siapapun, tanpa paksaan PK ataupun AK. Oke, baik, terima kasih adik-adik. Oke, baik adik-adik, itulah 4 asas-asas yang harus kita taati dalam berlangsungnya acara kita pada pagi hari ini. Nah, jadi
dari tadi ini kita belum ada perkenalan ke sesama lain. Terus kata pepatah begini, tak kenal maka tak sayang. Jadi marilah kita berkenal agar kita sayang semuanya. Nah, jadi kakak ada cara yang berbeda nih. Cara yang berbeda untuk perkenalan adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya kakak melempar pulpen ini, kiranya adik-adik mengucapkan nama dan juga mata pelajaran yang disukai. Jadi sebelum kita memulainya, kakak perkenalkan nama dulu. Nama kakak Tiara Uli Pardede, biasa dipanggil Tiara. Kakak dari bimbingan konseling Unimed ataupun Universitas Negeri Medan. Jadi apakah adik-adik siap dalam berkenalan pada pagi hari ini? Ya, Kak. Oke, mari kita mulai ya. Perkenalkan, nama saya Nesya dan mata pelajaran favorit saya adalah bahasa Inggris. Oke, namanya siapa tadi teman-teman? Nesya. Apa kesukaan mata pelajarannya? Bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kakak lempar di sini. Oke, namanya Ica. Mata pelajaran yang disukainya bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya kakak lempar ke sini. Nama saya Pia, mata pelajaran favorit saya IPAS. Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Iya. Oke, selanjutnya kakak lempar ke sini. Perkenalkan, nama saya Isa. Mata favorit saya, mata pelajaran saya adalah olahraga. Olahraga. Oke, namanya tadi siapa? Aisyah. Oke, selanjutnya adik. Oke, perkenalkan nama saya Media. Mata pelajaran kesukaan saya matematika. Oh, matematika. Dia jago ya matematika? Enggak. Tadi siapa namanya? Iya. Oke, selanjutnya ke sini. Perkenalkan, nama saya Novi, mata pelajaran kesukaan saya IPAS. IPAS. Oke. Tadi siapa? Apa tadi mata pelajaran yang disukainya? IPAS. Oke, usai sudah perkenalan kita pada pagi hari ini. Jadi tujuan dari perkenalan pada pagi hari ini untuk saling mengenal satu sama lain. Oke, baik adik-adik sekalian, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu tahap inti ataupun kegiatan kita. Jadi topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang dampak dari berpacaran. Jadi nanti kita akan membahas apa saja sih dampak negatifnya, apa saja dampak positifnya, dan juga apa saja faktor-faktor penyebab dampak berpacaran itu. Dan juga yang terakhir yaitu solusi dari untuk mengatasi dampak berpacaran ini. Jadi mengapa sih kita perlu membahas dampak berpacaran ini? Karena pembahasan dampak pacaran ini sangat penting untuk memberikan remaja dengan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran diri yang dibutuhkan agar mereka dapat menjalani hubungan yang romantis dengan cara yang sehat, bertanggung jawab, dan tidak mengorbankan perkembangan serta tujuan hidup mereka yang lebih luas. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan dampak pacaran ini? Yang pertama ada dampak dari dalam dan dampak dari luar, yaitu dampak internal ataupun dampak eksternal. Yang dimana dampak internal itu meliputi kematangan seksual atau emosional, kebutuhan sosial yang efektif, dan pembentukan identitas, rasa ingin tahu, dan pengalaman pribadi serta concern dan harga diri. Kemudian apa sih itu faktor eksternalnya, yaitu melibatkan pengetahuan teman sebaya, media massa dan teknologi, keluarga, lingkungan sekolah, teknologi, dan juga globalisasi serta ketersediaan pendidik seksualisasi yang berkomprehensif. Nah, selanjutnya kita masuk ke
ke pembahasan kita, yaitu tentang dampak negatif dan positif dampak berpacaran ini. Jadi apakah adik-adik sekalian ada yang tahu apa dampak dari dampak negatif dari berpacaran ini? Boleh tunjuk tangan. Oke, boleh. Dampak negatif dari pacaran adalah gangguan konsentrasi. Ya, tepat sekali. Jadi kan biasa itu kalau kita berpacaran pasti di kelas kita kalau misalnya mengerjakan ujian ataupun kita belajar pasti kita kurang konsentrasi. Jadi nilai ujian kita kadang menurun ataupun tidak baik. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari pacaran adalah adanya tekanan emosional. Oke, tepat sekali yang dikatakan teman kita, yaitu adalah tekanan emosional. Selanjutnya ada lagi Dampak negatif dari pacaran adalah isolasi sosial. Nah, ya tepat sekali dia. Kalau karena kita berpacaran nih, kita jadi lebih fokus dengan pacar kita. Jadi kita kayak kurang ini berinteraksi dengan keluarga kita, sosial dan teman-teman sebaya kita. Ya, kan, dan juga mengakibatkan kita lupa akan teman-teman kita yang dulunya bersama kita, main-main sama kita. Selanjutnya ada lagi. Ya, tepat sekali kata teman kita, yaitu ketergantungan emosional. Selanjutnya ada lagi. Ya, dua. Ya, tepat sekali, yaitu menjadikan dan waktu yang berguna. Lalu satu lagi adik. Ya, yang tadi seperti kakak bilang juga, kita jadi malas belajar, nilai kita pun turun. Oke, terima kasih. Oke, baik adik-adik, sekianlah dari pembahasan kita tadi pada acara kita sebelumnya yang tentang dampak-dampak dalam berpacaran. Jadi adik-adik, setelah kita membahas tentang topik yang kita lakukan tadi, jadi kakak ini ada punya angket yaitu tentang dampak pacaran. Jadi ini adalah BMB3. Kiranya adik-adik mau mengisinya dengan baiknya adik-adik mengisi ini dengan jujur dan juga sesuai dengan dirinya sendiri. Oke. Wadah. Baiklah adik-adik, terima kasih sudah mau mengisi angket tentang dampak pacaran ini, dan dimana kita nantinya akan tahu nih mana dampak negatif dan positif dalam berpacaran. Terima kasih adik-adik. Apakah adik-adik sudah mengerti sekalian? Yes, mengerti. Selanjutnya, 1, 2, 3, ya. Saya akan menghindari dampak negatif berpacaran. Terima kasih adik-adik. Jadi adik-adik, sekianlah dari pembahasan kita tadinya yang mengenai tentang topik berpacaran, yaitu dampak negatif dan positifnya. Jadi berakhirlah percakapan kita atau acara kita pada pagi hari ini. Kakak ingin tahu nih, apakah adik-adik ada ini kesan dan pesannya untuk acara kita pada pagi hari ini? Ada yang ingin memberi? Tunjuk tangan bisa? Boleh? Dan juga dia untuk acara kali ini adalah saya sangat sekali berminat dengan percakapan di acara ini. Oke, terima kasih buat adik. Berarti tadi adik sangat terkesan untuk acara kali ini. Apakah adik-adik ada lagi?
Saya ingin memberikan kesan dan pesannya buat acara kali ini. Boleh tunjuk tangan? Iya, boleh. Saya untuk acara hari ini saya merasa senang karena acara hari ini bisa menambah ilmu pengetahuan. Iya, terima kasih buat adik saya. Dan selanjutnya adakah ingin memberi kesan dan pesan lagi? Udah semua? Gak ada lagi? Oke, sekianlah dari acara kali ini. Kita akhiri dengan doa juga. Tadi kan kita diawali dengan doa dan terakhir kita akhiri juga dengan doa. Apakah adik-adik ada yang ingin memimpin doa kita pada acara yang terakhir ini? Ada Kak? Oke, boleh misalkan. Pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Semoga doa kita dapat terpenuhi dan juga nanti kita pulang dengan keadaan sehat di perjalanan sampai di rumah masing-masing. Terima kasih adik-adik.